benar. Masih gitu apa tidak? Kalau masih gitu ya berarti masih bodoh. Ya? Sampai pada titik kesadaran tertentu, kita akan menemukan bahwa sebetulnya hidup itu bukan lagi perjuangan, tapi hidup itu adalah hubungan cinta. Kalau kita sudah bisa melihat hidup itu hubungan cinta, hidup bukan perjuangan, maka untuk mendapatkan sesuatu sebesar apapun, tidak perlu penuh perjuangan. Itulah yang disebut dengan bidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dah hasanah dua-duanya. Ya? Semua orang ingin agar kehidupannya lebih baik. Ada istilah husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu sempurna di akhirnya. Bagaimana kita bisa husnul khotimah kalau kita tidak mampu memberangus kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri? Sepanjang diri kita hanya mengizinkan menjadi robot, sibuk tanpa kesadaran, hanya menjadi robot biologis, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah meningkat kesadarannya. Udah berpengalaman bukan? Sholat 5 waktu sudah. Wudu sudah. Haji sudah. Saum tiap Ramadan dijalankan. Zakat fitrah sudah. Semua rasanya sudah dilakukan. Kewajiban-kewajiban kita. Tapi namanya juga wajib. Dilaksanakan dapat pahala. Ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya dilakukan dalam keadaan bermuatan. Bukan sebagai satu kebutuhan. Apalagi cinta. Masih jauh dari situ kesadarannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita ini seperti robot. Robot biologis sibuk tetapi tanpa ada perubahan kesadaran. Cirinya apa? Cirinya begitu menghadapi masalah kecil saja sudah uring-uringan. Bahkan masalah kecil pun terlihat menjadi sangat besar sekali. Kenapa? Karena ledakan hanya terjadi di ruang sempit. Iya. Tabung gas, isi gasnya banyak, ruangnya kan sempit, sebesar kepala kita tuh, yang 3 kilo. Tiba-tiba bocor, api masuk ke dalam. Gara-gara api masuk ke dalam, karena tabungnya kecil, terjadilah pembakaran gas secara mendadak, energinya besar. Karena energinya besar, ruangnya kecil, meledak. Disebutlah tabung gas meledak. Tahu kenapa meledak? Karena ruangnya sempit. Begitu ledakan terjadi di ruang sempit, bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau itu gas yang 3 kilo dibakarnya di ruang terbuka, nggak ada ledakan. Karena ruangnya terbuka dan luas. Ini masih pada suka meledak kelihatannya. Dari wajah-wajahnya nih kelihatan masih suka meledak. Ciri yang suka meledak itu hancur wajahnya. Iya. Gitu. Makanya penampakan ruh-ruh yang tidak bisa pulang kan biasanya menakutkan. Betul nggak? Itu habis meledak gitu. Dan ledakan selalu terjadi di ruang sempit. Makanya ilmunya sempit. Pengetahuannya sempit. Sudut pandangnya sempit. Dadanya sempit. Pikirannya sempit. Lihat orang kayak gitu. Dikit saja energi negatif datang pada dirinya. Langsung meledak. Itu yang sering disebut kecelakaan spiritual. Sholat sudah, tapi ledakan masih sering terjadi.
Jadi, harusnya kan bertanya, ada apa dengan sholatku? Suka bertanya gitu nggak? Suka nggak begitu? Ngajinya rajin, seragamnya 7 seminggu. Tapi suka meledak. Harusnya kan, ada apa dengan pengajianku? Ya. Tetapi karena tidak pernah bertanya, tidak pernah menyadari, ruang belajar ini diabaikan begitu saja, setiap kurikulum di ruang belajar ini tidak pernah dituntaskan, apa yang terjadi? Yang terjadi hanya menghabiskan waktu begitu saja, tanpa ada perubahan kesadaran. Saya tanya, mau nggak husnul khotimah? Mau nggak husnul khotimah? Husnul khotimah itu syaratnya cuma satu, berhenti berprasangka buruk. Yang namanya berprasangka, prasangka baik saja jelek, apalagi prasangka buruk. Prasangka itu persepsi. Dalam bahasa Quran disebutnya dzon. Wa may yatabi'u aksaruhum ila dzon. Inna dzon kana la yugni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia melaksanakan sesuatu hanya dengan dzon. Dzon itu prasangka. Prasangka baik saja itu sudah jelek, apalagi prasangka buruk. Ada nggak prasangka baik? Ada. Persepsi, ilusi pikiran yang dianggap kebenaran, itu juga prasangka. Cuman kategorinya prasangka baik. Jadi kalau prasangka yang baik saja, jelek. Apalagi yang jelek. Bagaimana bisa husnul khotimah? Kalau apapun yang kita lakukan cuman atas dasar prasangka. Prasangka itu bahasa Qur'annya dzon. Dan Quran mengatakan, wa may yatabi'u aksaruhum. Kebanyakan manusia, 99% dalam kehidupannya, menjalankan sesuatu hanya dengan prasangka. Jadi prasangka itu kalau bahasa orang Jakarta, itu kali aja. Sholatmu diterima nggak sama Allah? Kali aja. Prasangka bukan itu? Prasangka. Kamu nanti kalau mati selamat apa celaka? Kali aja. Nah kali aja tuh dibungkus pakai kain kehormat. Namanya wallahu alam. Itu kain kehormatannya. Habis ngomong menceramahi orang. Banyak ayatnya. Dipungkas dengan wallahu alam. Berlindung yang paling kelihatan terhormat adalah berlindung kepada Allah. Makanya suka ada kata-kata begini kan, kalau salah dari diri saya, kalau benar dari diri Allah. Jadi kamu dari tadi ngomong yang menurut kamunya berarti salah semua dong. Betul nggak? Kan suka ada begitu bahasa basinya kan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Lo kan dari tadi yang ngomong kamu. Berarti yang kamu omongkan, ya salah semua. Nah, supaya terlihat hormat, terlindungi, wallahu alam bimuradi. Kan begitu. Karena semua yang diomongkan prasangka. Tidak ada pengalaman pribadi yang disampaikan pada orang lain. Semuanya ilmu katanya kok. Jadi prasangka itu bahasa Inggrisnya susuganan. Tahu ya? Lah kalian ini kan mantan-mantan susuganan dari dulu. Ya toh? Iya. Kumangke. Itu prasangka. Yang baik saja sudah jelek, apalagi yang buruk. Bagaimana Anda bisa husnul khotimah, ingin baik di akhirnya? Masih menggunakan prasangka. Jadi kalau ingin husnul khotimah, bebas.